Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas pelajaran kelas 7 semester 1 bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan tema ruang dan interaksi antar ruang. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Nah, sekarang mari kita mulai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Seperti kita ketahui bahwa manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat yang lain. Masing-masing tempat ini memiliki kondisi dan potensinya masing-masing atau berbeda. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya itulah, maka terjadilah saling tukar komoditas antar tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Interaksi ini tidak hanya berupa komoditas saja, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apakah ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya. Setiap ruang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu, sehingga membuat perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Nah, sekarang apa itu interaksi antar ruang? Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lainnya. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lainnya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi.
Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Nah, di sini ada beberapa syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pertama, saling melengkapi. Antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Contoh, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Contoh, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B. Kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B akan menjadi melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Syarat interaksi antar ruang ini sangat penting dalam menciptakan interaksi antar ruang. Banyak cara untuk berpindah ataupun bergeser ke suatu ruang. Syarat ini juga memerlukan biaya. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang ruang dan interaksi antar ruang pada pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.